Shalom semuanya, di video kali ini aku mau membahas tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi tahun 2025 ini. Tentunya kita sudah mendengar banyak kabar ya beredar, entah itu kenaikan harga barang atau resesi yang akan terjadi di tahun 2025 ini dan hal-hal lainnya. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi tahun 2025 ini? Salah satu hal yang mau aku bagikan di video ini yaitu berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Jadi kita mau belajar dari seorang Yusuf, ya, Yusuf yang tertulis kisahnya dalam kitab Kejadian di Perjanjian Lama dalam Alkitab. Kita mau belajar dari Yusuf, bagaimana dia dipakai Tuhan luar biasa, ya, dan bagaimana dia menghadapi musim yang akan terjadi di saat dia masih hidup saat itu. Waktu dia di Mesir, bagaimana dia menyikapi atau memberikan strategi untuk menghadapi tahun kekeringan yang akan terjadi, ya, 7 tahun kekeringan yang akan terjadi setelah 7 tahun kelimpahan, gitu ya. Oke, berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Kita belajar dari kitab Kejadian pasal 41 ayat 25 sampai 32 dan aku mau bacakan untuk kita semua. Ini dimulai dari bagaimana Yusuf diminta untuk mengartikan mimpi Firaun, ya. Sebelumnya, kalau teman-teman baca sendiri nanti, itu dikisahkan bagaimana Yusuf itu dimasukkan ke dalam penjara karena dia dituduh melakukan pelecehan dengan istrinya Potifar. Potifar itu atasannya Yusuf atau tuannya Yusuf. Saat itu dia bekerja sebagai budaknya Potifar. Dan ternyata karena dia dituduh, padahal dia tidak melakukan, dia dimasukkan dalam penjara. Tetapi Tuhan tidak membiarkan Yusuf selamanya dalam penjara, karena Yusuf itu orang benar. Dia orang yang benar di mata Tuhan. Sehingga Tuhan mengeluarkan Yusuf dari penjara. Lewat apa? Lewat Yusuf itu diingat oleh seorang kepala juru minuman. Kalau Yusuf ini bisa mengartikan mimpi, dan dia akhirnya diminta Firaun untuk mengartikan mimpinya Firaun ini. Ayat 25 sampai 32. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama, ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir, kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini, karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya." Itu dia memberikan dia mengartikan mimpi Firaun saat itu, ya. Udah jelas tertulis. Kemudian apa yang dilakukan Yusuf ketika setelah dia mengartikan mimpi itu? Tentu Yusuf, karena dia karena dia dipenuhi roh Allah, dia memberikan solusi pada Firaun. Tindakan apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk merespon mimpi-mimpi Firaun ini. Nah, ayat 33 sampai 36. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir.
mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa Tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ayat 36, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Oke, jadi tertulis di sini bagaimana strategi yang Yusuf beritahu ya kepada Firaun ya untuk menghadapi tahun kelaparan. Ya, bagaimana yang ayat 35, mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, di bawah kuasa Tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ayat 36, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Ya, selain itu juga Yusuf memberitahukan agar Firaun itu mencari seorang yang berakal budi bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Ya, ini merupakan strategi yang harus dilakukan untuk menghadapi 7 tahun kelaparan atau tahun-tahun kekeringan yang akan terjadi saat itu. Dan ini merupakan sebuah hal yang bisa kita sebut persiapan. Jadi Yusuf itu memberikan strategi persiapan untuk menghadapi musim yang akan datang. Nah, kenapa Yusuf bisa menyampaikan hal-hal ini? Apakah karena kekuatannya Yusuf? Apakah karena kepintarannya Yusuf? Apakah karena kecerdasan Yusuf? Yusuf bisa melakukan ini, itu semua karena Yusuf dipenuhi oleh Roh Allah. Ayat 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Bisa jadi Yusuf cerdas memang orangnya, bisa jadi Yusuf itu orangnya memang pintar, memang dia orang yang yang banyak akal, atau dia memiliki kecerdasan gitu ya. Tetapi yang mau kita garis bawahi di sini ialah Yusuf itu dipenuhi oleh Roh Allah. Selebihnya itu adalah bonus dari Tuhan. Tuhan beri talenta, Tuhan beri kemampuan, tetapi yang paling penting ialah Yusuf itu dipenuhi oleh Roh Allah. Dan ini yang mau kita contoh dari Yusuf. Bagaimana kita itu bisa dipenuhi oleh Roh Allah, ya. Bagaimana kita bisa berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Ketika Yusuf mengartikan mimpi Firaun, tentunya ada Roh Allah yang berkuasa atas diri Yusuf, sehingga memampukan Yusuf untuk mampu mengartikan mimpi Firaun, ya. Karena tidak sembarangan. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, itu jelas tidak ada yang bisa mengartikan mimpi Firaun. Tetapi ketika Yusuf dipanggil dan setelah dia mengartikan mimpi Firaun, Firaun itu berkata, ayat 38, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Jadi penting sekali di sini teman-teman untuk kita berjalan menghadapi tahun 2025 dengan tuntunan Roh Kudus. Seperti Yusuf yang dia bisa menghadapi tahun-tahun kesedihannya, dia terkurung dalam penjara bukan karena kesalahannya tapi karena dituduh orang, dan dia bisa mampu mengartikan mimpi-mimpi Firaun itu karena dia mau dituntun Roh Kudus. Dia dituntun Roh Kudus, dan caranya bagaimana agar kita bisa dituntun Roh Kudus? Kita harus tetap memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, membangun hubungan pribadi dengan Tuhan itu senantiasa dalam hidup kita. Setiap hari kita bangun mesbah penyembahan pada Tuhan, setiap hari kita mau diajar Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Kalau Tuhan ingatkan ayat Alkitab, kita mau untuk merenungkannya dan juga membaca ya Alkitab. Jadi bangun pribadi kita, hubungan kita ini dengan Tuhan, maka kita akan mengerti bagaimana tindakan selanjutnya yang harus kita kerjakan, atau kita akan mengetahui apa yang Tuhan mau kasih tahu ke kita, apa yang mau Tuhan arahkan pada kita atau perintahkan pada kita
mengenai sesuatu yang harus kita kerjakan, atau sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan kita. Misalkan kalau teman-teman sedang bekerja, apa sih yang harus dikerjakan untuk menghadapi tahun ini? Atau bagi yang mencari pekerjaan, apa yang harus kita kerjakan di antara sekian banyak talenta yang Tuhan beri, atau skill, kemampuan banyaknya yang Tuhan beri, mana yang harus kita pilih, mana yang harus kita kerjakan, mana yang harus kita fokuskan untuk kita bisa mendapat pekerjaan, untuk kita bisa fokus di hal tersebut di tahun ini, teman-teman ya. Jadi meskipun orang bilang harga barang naik, atau mungkin ada kabar resesi, atau mungkin ada kabar pengangguran semakin banyak, PHK massal semakin banyak terjadi di mana-mana, tapi jangan menyerah, karena anak-anak Tuhan pasti Tuhan akan bukakan jalan ketika kita tetap senantiasa mengandalkan Tuhan, ketika kita mengerjakan apa yang seturut dengan perintah Tuhan ya, yang Tuhan arahkan pada kita, maka percaya suatu saat nanti pasti terjadi, dimana kita bisa dapat pekerjaan, dimana karir kita diberkati ya, kita bisa mengalami promosi jabatan atau promosi dalam karir kita, atau mungkin kita bisa melakukan satu hal yang dimana itu akan berguna bagi pekerjaan kita atau bagi masa depan kita, begitu teman-teman ya. Jadi tetap kembangkan, tetap kerjakan meskipun kamu belum melihat hasilnya saat ini. Percayalah, keberhasilan itu akan terjadi jika kita tetap berusaha. Bagaimana mungkin keberhasilan bisa terjadi kalau kita hanya berdoa tapi tidak ada usaha dari diri kita sendiri? Kalau kita hanya mengharapkan Tuhan, Tuhan tolong, tapi dari diri kita nggak ada actionnya, bagaimana kita bisa berhasil? Ya kan? Maka dari itu berusahalah ya, sembari atau sambil membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oke? Jadi itulah yang harus kita kerjakan di tahun 2025 ini. Berjalanlah dengan tuntunan Roh Kudus, maka percayalah, meskipun nanti bukan tahun ini atau tahun depan gitu ya, misalkan yang malah terjadinya kita dapatkan harapannya yang kita inginkan itu terjadi di tahun depan atau mungkin tahun selanjutnya, tetap kerjakan, tetap berusaha, jangan putus asa ya, karena Tuhan menyertaimu, dan Tuhan menyertai dalam setiap persoalan yang kamu hadapi, dalam setiap proses kehidupanmu. Tuhan selalu menyertaimu. Ingat hal ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.